Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya. Jadi kali ini kita udah masuk ke TM 11 tentang perhitungan PPh WP Badan. Jadi di sini kita harus tahu nih komponennya itu apa aja gitu kan. Ya, sebenarnya konsepnya itu sama kayak yang perhitungan WPOP yang pada akhirnya kita akan cari berapa sih kurang atau lebih bayar dari PPh-nya gitu kan. Nah, yang pertama, sebelumnya itu, sebelum kita ada penghasilan itu fiskal, kan kita sebelumnya udah memperhitungkan koreksi fiskalnya kan. Terus dapatlah penghasilan itu fiskalnya gitu. Nah, terus habis itu yang kedua, ini bedanya sama yang WPOP. Kalau WPOP itu ada namanya PTKP. Nah, kalau di sini ada kompensasi kerugian untuk WP Badan. Kompensasi kerugian ini ada dua macam, yaitu vertikal sama yang horizontal. Kalau yang horizontal itu kan dia mendatar gitu kan, horizontal gini. Nah, berarti dia itu kerugian atas apa yang bisa dikompensasikan, yaitu kerugian atas divisi-divisi lain gitu. Itu bisa dikompensasikan. Nah, kalau yang vertikal itu kan bentuknya gini ya, dari atas ke bawah. Jadi, yang dari atas ke bawah, atas kerugian tahun sebelum-sebelumnya itu bisa dikompensasikan di tahun sekarang. Gitu, selama 5 tahun. Gitu. Secara berturut-turut. Nah, terus abis itu setelah kita mengompensasikan kerugiannya, kita dapat dong berapa sih penghasilan kena pajaknya gitu. PKP-nya berapa? PKP-nya ini nanti kita kaliin sama tarifnya. Tarifnya ini mulai tahun 2020 sama 2021 itu tarifnya adalah 22%. Gitu. Nanti yang tahun 2022 itu dia 20%. Sebelum tahun 2020 itu mulai 2009 sampai 2019 ya, itu nanti dia kenanya yang 25% gitu. Nah, habis dikaliin tarif, kita dapat PPh terutangnya itu berapa. Nah, karena kita tujuannya kita nyari PPh kurang atau lebih bayarnya, maka kita kurangin dulu sama kredit pajaknya. Sama aja kayak dulu yang kita pelajarin. Kredit pajaknya untuk WP Badan ada PPh pasal 22 ini berarti atas kegiatan ekspor, impor, terus sama penyerahan barang kan. Kayak misal penyerahan barang ke bendahara pemerintah, itu kan langsung kena ada yang final, bentar. Jadi pasal 22 ini ada yang final sama ada yang nggak final. Nah, yang tadi yang aku contohin kalau kita ke bendahara pemerintah itu dia yang nggak final. Nah, yang final itu contohnya kalau misalnya penyerahan barang yang kayak SPBU dan lain sebagainya itu kan final. Nanti lihat lagi di daftarnya ya, yang final itu apa aja. Kayak Pertamina, SPBU, itu dia termasuk yang PPh pasal 22 yang final. Itu kalau final nggak bisa dikreditin. Tadi yang bisa itu yang tidak final. Terus pasal 23. Pasal 23 itu juga pasal 23 itu atas apa? Atas modal sama jasa, lebih ke jasa sih dia. Kayak modal tuh contohnya kayak bunga, royalti, terus hadiah, kayak gitu kan. Nah, kalau yang jasa itu ada jasa sewa, kecuali yang sewa gedung atau bangunan. Nah, kita udah pelajarin itu di sebelumnya. Terus ada pasal 24. 24 itu yang dari luar negeri itu juga bisa dikreditin. Terus tapi nanti ada apa ya, ketentuan-ketentuan tertentu di bawah nanti kita bahas ya. Terus habis itu yang terakhir adalah angsuran pasal 25. Sama aja kayak kita kemarin di WPOP usahawan sama pekerjaan bebas. Itu kan ada angsuran 25, di sini juga ada angsuran 25 gitu.
Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, tadi ya, aku bilang, pertama itu kita kan menentukan penghasilan neto fiskalnya kan. Untuk menentukan neto fiskalnya, kita harus memisahkan atau mengeluarkan yang penghasilan final sama yang bukan objek pajak ini. Nih, dia ada tanda merah-merahnya ini berarti dia tidak diperhitungkan di akhir tahun. Yang diperhitungkan akhir tahun itu yang objek pajak. Nanti bisa sebenarnya kalau yang WP badan itu bisa tarif umum ataupun PP pasal 23 maksudnya. PP 23 itu yang 0,5%. Nah, itu juga bisa kalau peredaran brutonya itu kurang dari 4,8 miliar gitu. Jadi kayak sama aja yang WPOP usahawan kemarin, kalau dia itu peredaran brutonya kurang dari 4,8 miliar, defaultnya dia langsung kena PP 23 0,5% kalau dia nggak lapor untuk memilih tarif umum gitu. Nah, tapi di dalam PowerPoint ini kita bakal bahas yang kena tarif umum. Jadi asumsinya semua ini di dalam PPT ini nanti dia udah memilih memakai tarif umum gitu ya, guys. Nah, selanjutnya di sini kita lihat gimana sih formatnya gitu. Ini formatnya dia itu yang format SPT ya, guys. Nah, tadi setelah kita memperhitungkan berapa sih PH netonya, itu dapat dari ini peredaran usahanya berapa, terus dikurangin HPP, ya sama kayak ngitung biasa lah guys yang ada di akuntansi komersial. Terus habis itu ditambah kita dapat penghasilan neto dalam negeri kan dari sini. Nah, terus habis itu ditambah sama penghasilan neto luar negeri gitu. Udah dapat, berarti kan kita udah dapat penghasilan neto komersial yang benar-benar penghasilan keseluruhan gitu kan. Nah, habis itu kita melakukan koreksi fiskal, bener nggak? Kayak gitu kan alurnya. Nah, kalau di SPT itu kayak koreksi fiskalnya itu lebih didetailkan gitu, terdiri dari apa aja gitu. Yaitu di sini ada yang penghasilan laba final dan BOP itu harus dikurangkan. Ini 1 min 2 kan. 2 ini harus dikeluarkan gitu. Bukan berarti yang final sama BOP ini bukan termasuk koreksi fiskal, dia juga termasuk gitu, tapi cuman digamblangin aja gitu. Sama aja sebenarnya konsepnya kayak yang kemarin koreksi fiskalnya. Terus koreksi fiskal positif, negatif, berarti ini yang kecuali final sama BOP ya guys. Terus habis itu kalau ada fasilitas pengurangan penghasilan gitu. Nah, dapatlah PH neto fiskalnya kan. Terus habis itu aku bilang yang kayak tadi, caranya sampai kurang atau lebih bayar. Kita lihat ilustrasi angkanya kali ya. Di slide selanjutnya ada. Nih, jadi ada soal, dia itu merupakan PT ABC ini punya 2 usaha, yaitu konstruksi sama jual barang. Dari sini aja kita pertama harus mengidentifikasikan mana yang final, BOP sama objek pajak. Dari sini udah kelihatan yang konstruksi ini dia final. Yang dividen ini karena dia diberikan oleh badan dalam negeri ke kita yang merupakan juga badan, berarti ini default bukan objek pajak tanpa syarat, ya kan? Pokoknya dia pasti bukan objek pajak. Kalau masih bingung tentang dividen, kalian bisa lihat video sebelumnya tentang konsep dividen setelah UU Ciptaker. Nah, terus habis itu penjualan saham di bursa itu final, penjualan gedung angker juga final. Nah, terus sekarang kita lihat kalau misalnya kita masukin ke SPT 1771. Nah, jadi penghasilan dalam negerinya itu berapa? 1450 ini itu terdiri dari apa aja gitu penghasilan itu dalam negeri, yaitu peredaran usaha yang 1450 dikurangin sama HPP-nya, dikurangin sama ini biaya usaha lainnya,
dapatlah penghasilan neto dari usaha, yaitu 205 ini kan. 205, terus habis itu ada penghasilan dari luar usaha, yang 53 ini. Terus tapi yang biaya dari luar usaha itu karena 0, jadi di jumlah 53 tambah 0, 53 ini, berarti 53 tambah 205 adalah 258, ini adalah jumlahnya. Terus habis itu di SPT-nya berapa sih penghasilan neto komersial dari luar negerinya? 0. Jadi jumlah penghasilan neto komersialnya itu adalah 258 gitu. Nah, terus habis itu sekarang kita lakukan koreksi fiskalnya, yaitu terdiri dari finalnya harus dikeluarin, fiskal positif negatifnya nggak ada, berarti 258 kurangi 328 adalah 70 rugi fiskal. Gitu ya guys caranya. Nanti baru dikenain tarifnya. Tapi di sini karena rugi, berarti atas rugi ini bisa dikompensasikan untuk tahun selanjutnya selama 5 tahun. Gitu. Nah, oke, lanjut ke slide selanjutnya tentang kompensasi kerugian. Jadi kompensasi kerugian itu yang aku bilang tadi ada yang vertikal sama horizontal. Yang pertama ini lebih ke ngarahnya ke vertikal dulu kayaknya guys ya. Soalnya ini yang ada persyaratan 5 tahun dan sebagainya. Kita lihat contohnya aja. Jadi di sini tahun 2009 itu dia rugi 1,2 miliar. Maka atas kerugian ini itu bisa dikompensasikan untuk tahun berikutnya selama 5 tahun. Berarti karena dia 2009 akan bisa dikompensasikan di tahun 2010 kan, mulainya 2010 sampai berapa? Selama 5 tahun. Berarti 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, terakhir adalah 2014 selama 5 tahun ini kan. Nah, nanti di tahun 2015 ini itu kalau masih ada sisa kerugiannya itu udah nggak bisa dikompensasikan karena udah daluarsa. Nah, sekarang kita lihat. Ternyata di tahun 2010 itu dia laba fiskalnya adalah 200 juta. Maka sisa ruginya tinggal 1 miliar kan, dikurangin 200 juta ini yang udah dikompensasiin. Terus habis itu ternyata di tahun 2011 itu dia ngalamin rugi lagi sejumlah berapa? 300 juta. Nah, berarti kan nggak ada yang dikompensasiin dong, sama-sama rugi kok. Nah, bila tahun selanjutnya dia itu laba, misalnya dia laba, maka yang dikompensasiin itu yang pertama dulu guys ya, sampai habis baru ngambil yang 300 juta ini gitu. Jadi konsepnya itu kayak FIFO, dia itu ngabisin yang pertama dulu, baru yang rugi yang masih ada di tahun lainnya gitu. Nah, tapi juga sesuai periodenya. Jadi tetap dihitung di tahun 2011 itu dia bakal daluarsanya adalah 5 tahun. Berarti sampai berapa? 2011 berarti dia bisa dikompensasiin mulai tahun 2012, 13, 14, 15, 16. Jadi terakhir adalah 16, 2017 udah nggak bisa dikompensasiin lagi atas 300 juta rugi ini gitu. Nah, terus habis itu tahun 2012 ternyata dia nihil. Kalau nihil ya udah nggak ada yang bisa dikompensasiin kan. Maka tetap sisa ruginya yang 2009 adalah 1 miliar gitu. Dan sebenarnya kalau masih digamblangin lagi ada sisa lagi 300 juta itu maksudnya. Tapi yang diprioritaskan yang 1 miliar ini. Sesuai yang aku bilang tadi. Terus 2013 ternyata dia laba 100 juta. Maka sisa rugi fiskal atas 2009 adalah 900 juta dikurangkan ini. Terus 2014 ternyata dia laba lagi 800 juta. Maka atas laba ini, 800 juta ini bisa dikompensasiin dengan rugi ini, 900 juta ini. Berarti sisa rugi 2009 adalah 100 juta di tahun 2014 gitu.
Nah, terus misalnya di tahun 2015 itu dia laba lagi, maka udah gak bisa dikompensasiin atas sisa rugi fiskal 2009 ini. Kenapa? Karena terakhir adalah 2014 ini. Gitu ya, guys. Nanti kalau misalnya dia laba di tahun 2015, berarti kita ngambilnya adalah rugi atas yang 300 juta ini. Karena daluarsanya itu sampai 2016 gitu. Nanti kalau misalnya 2017 yang 300 juta ini juga udah daluarsa gitu. Oke, nah untuk memudahkan sebenarnya kayak gini tuh ngitungnya bisa pakai tabel kayak gini loh guys. Jadi ini tadi labanya pertama 100 juta ya, 100 juta. Terus habis itu kompensasi kerugiannya berarti 100 juta juga. Maka sisa ruginya adalah 600 juta atas 2009. Terus 2009, oh berarti ini dia itu ya agak beda soal. Sisa ruginya ini, bentar. Ya berarti dia di sini sebenarnya typo nggak sih guys? Di sini tuh harusnya sama, bentar. Penghasilan neto fiskalnya adalah 70. Oh, maaf. Jadi rugi fiskalnya ternyata beda soal guys. Ini yang 700 juta ya, atau 70 lah pokoknya. Kalau tadi kan yang 200, ini udah beda soal lagi. Makanya yang sisanya tinggal 60 karena udah dikompensasiin 10. 2011 ya kayak gitu terus. Ternyata 2011 ternyata dia rugi, ya berarti nggak ada kompensasi. Nihil 2012, ini hampir sama aja soalnya. 2013 dia laba lagi 15, berarti tetap ngambil yang punyanya 2009. Terus habis itu 2014 dia laba 30, ngambil yang 2009. Terus ternyata 2015 dia laba dong 20. Tapi kan tadi dia mulainya 2010 kan yang kompensasi ruginya, berarti terakhir 2014 atas 2015 dia udah nggak bisa dikompensasiin, 15 ini udah nggak bisa dikompensasiin, dia hangus. Nanti 20 juta ini bisa kita ambilnya kompensasinya dari yang 30 ini. Makanya sisanya tinggal 10 karena 20 ini dikurangin 30 ini. Gitu. Atas rugi 2011. Gitu ya, guys. Nah, sekarang tentang kompensasi kerugian yang horizontal sama vertikal. Ini yang horizontal itu tadi atas divisi-divisi itu kan. Nah, itu kecuali ini, pengecualiannya itu atas kerugian yang dikenakan PPh final. Udah jelas karena dia final ya berarti nggak bisa dikompensasikan. Terus habis itu kalau divisinya itu ternyata berada di luar negeri yang rugi. Nah, itu nggak bisa. Misalnya ternyata divisi di Australia dia rugi 300 juta, ya udah nggak bisa dikompensasiin karena kerugian itu di luar negeri nggak bisa dikontrol. Malah kalau dibolehin malah menyebabkan manipulasi kerugian gitu. Jadi dikecualikan gitu. Nah, kalau kompensasi vertikal yang tadi yang kita udah bahas dari tadi yaitu satu entitas gini kan, entitas gini. Nah, dia itu bisa dikompensasikan untuk tahun-tahun berikutnya selama 5 tahun dan maksimal itu 10 tahun. Untuk apa? Ini ada perpanjangan 10 tahun kalau dia itu mendapatkan fasilitas 31A gitu. Jadi ada fasilitas-fasilitas tertentu. 31A ini untuk yang dia menyediakan modal tertentu dan merupakan daerah potensial. Nanti kita bahas di slide selanjutnya kayaknya. Itu ya, guys. Nah, ini yang contohnya penghasilan yang horizontal tadi loh, yang luar negeri itu nggak bisa dikompensasiin. Nih 0,5 miliar, makanya labanya tetap 1,3 miliar. Terus kalau ini dia bisa dikompensasiin karena ternyata yang rugi itu yang dari dalam negeri, gitu, yang untung dari luar negeri. Jadi 0,5 miliar. Ini sama aja. Nah, ini yang aku bilang tadi itu atas fasilitas pasal 31A itu
kepada wajib pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang tertentu dan daerah-daerah atau di daerah-daerah tertentu yang mendapatkan prioritas tinggi. Nanti dia dapat fasilitas A sampai D ini, yaitu pengurangan penghasilan itu paling tinggi 30% dari jumlah penanaman yang dilakukan, terus penyusutan amortisasinya itu dipercepat, jadi kan kayak bebannya jadi lebih kecil kan. Kompensasi kerugiannya itu lebih lama, sampai 10 tahun ini, udah nggak bisa lebih. Terus habis itu atas dividen yang termasuk pasal 26, berarti kan luar negeri itu biasanya 20%. Dia turun jadi 10%. Gitu. Oke, nanti di video selanjutnya kita bakal bahas tentang fasilitas lainnya, tentang perhitungan PPh WP Badan ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.